sudah lama saya ketahui itu, sejak saya SMA itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia itu adalah empek penjajah VOC dan dia adalah salah satu penyokong data yang terbesar untuk kepentingan kerja Dr. Snuk Gurgurnya. Sama Dudnya Antum itu kan teman akrabnya Snuk Gurgur, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 sama Belanda ya. Menanggapi pernyataan Fuad Beleret dan Zulfikar Basaiban yang menyebut bahwa Habib Utsman bin Yahya antek penjajah. Perlu diketahui, Habib Utsman bin Yahya dikenal sebagai ulama yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan dakwah Islam dan memperjuangkan kepentingan umat. Kesediaannya menjadi sebagai mufti Betawi dan diangkat oleh Belanda sebagai honorer advisor, penasihat kehormatan untuk urusan Arab adalah bentuk dari sifat kooperatifnya. Jika M. Tamrin memiliki tokoh pembanding dari sikap kooperatifnya yang menempuh perjuangan non-kooperatif, itu Bung Karno, maka Habib Utsman bin Yahya juga memiliki tokoh pembanding dari sikap kooperatifnya yang menempuh jalan dakwah non-kooperatif, yaitu Syekh Salim bin Sumer al-Hadromi. Syekh Salim bin Sumer al-Hadromi, penulis kitab Safinatun Najah, dikenal sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran. Apapun resikonya yang harus dihadapinya, beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda. Martin van Brunissen dalam bukunya yang berjudul Pesantren and Kitab Kuning menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi antara Habib Utsman bin Yahya dan Syekh Salim bin Sumer yang telah menjadi perdebatan di kalangan umum. Pada saat itu, tampaknya Syekh Salim bin Sumer kurang setuju dengan pendirian Habib Utsman bin Yahya yang loyal kepada pemerintah Hindia Belanda. Habib Utsman bin Yahya sendiri yang pada waktu itu sebagai mufti Betawi yang diangkat dan disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda, sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara Alawiyin dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga dia merasa perlu untuk mengambil hati para pejabatnya. Tuduhan-tuduhan kepada Habib Utsman bin Yahya pun sebagai antek Belanda dari pihak-pihak yang tidak menyukainya semakin kuat ketika dia bersahabat dengan Snok Hargon. Persahabatannya dengan Snok Hargon memang mengundang kontroversi dan polemik di kalangan ulama dan cendekiawan sampai hari ini. Namun persahabatan tersebut terjalin karena menurut Habib Ismail bin Yahya bahwa Habib Utsman bin Yahya meyakini Snok Hargon adalah seorang muslim yang keyakinan ini dibawanya sampai wafat. Sedangkan ketika Habib Utsman bin Yahya sudah wafat, Snok Hargon masih aktif melakukan misinya. Dalam rangka mengambil hati para pejabat pemerintah Hindia Belanda, Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Betawi memberikan beberapa fatwa yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim bin Sumer terlibat dalam polemik panjang dengan Habib Utsman bin Yahya yang dianggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Syekh Salim bin Sumer memang ulama yang dikenal sangat anti dengan pemerintahan yang zolim, apalagi para penjajah kafir. Namun, seperti M. Tamrin, sikap kooperatif Habib Utsman bin Yahya juga bukanlah tanpa riset. Dikisahkan oleh Habib Ali Yahya, mantan Wapemret majalah Al-Kisah, bahwa pada suatu hari Habib Utsman bin Yahya datang menghadap ke Gubernur Jenderal
Hindia Belanda di Istana Buitenzorg, Istana Bogor. Kedatangannya kali ini dengan menempatkan lencana bintang oranye di bagian pantatnya, bukan lagi di dada sebelah kiri. Lencana bintang oranye diberikan oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, kepada Habib Usman bin Yahya sebagai penghormatan karena peran dan jasanya kepada pemerintah Hindia Belanda. Penempatan lencana bintang oranye di bagian pantat ini sebagai bentuk protes dan ketidaksukaan Habib Usman bin Yahya kepada sikap pemerintah Hindia Belanda yang terus membiarkan keberadaan peternakan babi yang berada di pinggir sungai. Padahal Habib Usman bin Yahya sudah meminta kepada pemerintah Belanda agar peternakan babi itu ditutup, sebab sungai di peternakan babi itu digunakan umat Islam untuk mandi dan bersuci. Habib Usman bin Yahya bermaksud mengembalikan lencana bintang oranye kepada Ratu Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindia Belanda jika peternakan babi tersebut tidak ditutup. Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengabulkan permintaan Habib Usman bin Yahya dengan menutup peternakan babi tersebut. Karena tahu jika Habib Usman bin Yahya merupakan salah satu tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh Ratu Wilhelmina. Akhir kalam, di era sekarang ini banyak tokoh dan ulama kita berjuang di jalan kooperatif dalam memperjuangkan nasib umat dan bangsa ini. Kiprah mereka memang tidak seheroik tokoh dan ulama yang melakukan perjuangan di jalan non-kooperatif atau cenderung konfrontatif. Bahkan, profil dan kiprah mereka nyaris tidak populer dan tidak diliput media massa secara luas. Namun ketahuilah, peran mereka sama besarnya, sama pentingnya seperti kedua tokoh dari Betawi ini. Dan kesaksiannya Sayyid Zulfikar Basaiban kan gitu ya. Nah, dan juga mulai berkembang juga mengenai fakta sejarah yang sebenarnya sudah lama saya ketahui itu sejak saya SMA itu, bahwa Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia itu adalah empek penjajah VOC dan dia adalah salah satu penyokong data yang terbesar untuk kepentingan kerja Dr. Snuk guru-gurunya gitu ya.